Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ani Putri Handayani, NPM 2201060001, Program Studi Tadris Matematika Semester 2. Dalam mata kuliah kalkulus diferensial ini, saya akan membahas tentang operasi pada fungsi. Dalam operasi fungsi ini, kita akan melihat bahwa fungsi itu bisa dioperasikan secara aljabar, sama seperti kita mengoperasikan bilangan. Jadi di sini fungsi mempunyai operasi jumlah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Rumus operasi pada fungsi ini sendiri yaitu fx sama dengan x min 3 per 2, gx sama dengan akar 3. Kita dapat membuat sebuah fungsi baru f tambah g dengan cara memberikan pada x nilai fx ditambah gx sama dengan x min 3 per 2 ditambah akar x, yakni f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx sama dengan x min 3 per 2 ditambah akar x. Fungsi-fungsi f dikurang g, f kali g, dan f bagi g diperkenalkan dengan cara yang ternyata sangat serupa. Dengan asumsi bahwa f dan g mempunyai daerah asal alami, kita akan memperoleh yang kita lihat yang di sini. Yang pertama untuk penjumlahan, yaitu f ditambah g x sama dengan fx ditambah gx, maka sama dengan x min 3 per 2 ditambah akar x. Yang kedua yaitu pengurangan, f dikurang gx sama dengan fx dikurang gx, maka sama dengan x min 3 per 2 dikurang akar x. Yang ketiga yaitu f dikali gx sama dengan fx dikali gx sama dengan x min 3 per 2 dikurang akar x. Yang selanjutnya yaitu pembagian, f per gx sama dengan fx per gx sama dengan x min 3 per 2 akar x. Kita ingat bahwa fungsi selalu mempunyai natural domain atau domain asli. Untuk operasi-operasi fungsi, juga cara menetapkan domainnya dengan cara menggabungkan domain fungsi pertama dengan fungsi domain kedua. Kita lihat di sini fungsi pertamanya yaitu fx, di mana fx ini yaitu x min 3 per 2. Ini domainnya jelas bilangan real, jadi dia akan mulai dari negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Sedangkan gx-nya yaitu akar x. Kita ingat bahwa akar x tidak boleh negatif, makanya harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka di sini kita gabungkan untuk domain dari operasi fungsi ini, kita bisa mengiris domain dari kedua fungsi ini. Jadi untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, maka kita akan mendapatkan domain f beririsan dengan domain g, maka akan dihasilkan 0 sampai dengan tak terhingga. Nah, di sini yang akan berbeda adalah domain dari pembagiannya. Karena di sini gx-nya di bawah, maka dia sebagai penyebut. Oleh karena itu, di sini dia tidak boleh sama dengan 0. Makanya di sini dia menggunakan kurung buka. Yang artinya 0-nya itu tidak masuk. Makanya di sini 0 sampai dengan tak hingga dengan menggunakan kurung terbuka. Selain itu terdapat pula fungsi perpangkatan, yaitu gx sama dengan akar x. Selain dari operasi tambah, kurang, kali, bagi, dia juga bisa ditangkatkan. Misalnya kita mempunyai G pangkat 3 X sama dengan
X pangkat 13 ke 13 ini sama dengan akar X pangkat 3. Nah, kita ketahui bahwa nilai dari akar X ini adalah sama dengan X 1 per 2 adalah nilai dari fx sendiri adalah X 1 per 2, maka tiganya tekan di sini, maka kita kalikan menjadi X 2 per 3. Kita masuk contohnya, misalnya fx sama dengan 4 akar x ditambah 1 dan gx sama dengan akar 9 dikurang x kuadrat dengan daerah asal alami masing-masing adalah negatif 1 sampai dengan tak hingga dan negatif 3 sampai dengan 3. Cari rumus untuk f ditambah g, f dikurang g, f dikali g, f dibagi g, dan f pangkat 5 dan berikan daerah asal alaminya. Di sini penyelesaiannya yang pertama yaitu penjumlahan f ditambah gx sama dengan fx plus gx, maka sama dengan akar 4x plus 1 ditambah akar 9x akar 9 min x kuadrat. Nah, di sini karena bentuk akarnya antara 4 akar x tambah 1 dan akar 9x kuadrat ini berbeda, maka tidak bisa disederhanakan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa daerah fungsi f itu beririsan dengan daerah fungsi g. Kita lihat di sini daerah fungsi f-nya yaitu min 1 sampai dengan tak hingga dan daerah fungsi g-nya yaitu min 3 sampai dengan 3. Jika kita iriskan, maka hasilnya akan menjadi negatif 1 sampai dengan tak hingga. Begitu pula dengan hasil kurang dan kalinya. Yang selanjutnya kita masuk ke yang pembagian. Di sini f per gx sama dengan fx per gx sama dengan akar 4x plus 1 per akar 9x kuadrat. Kita bisa melihat kalau daerah fungsi f per g ini kita bisa melihat x sama dengan 3, maka akan menyebabkan penyebut sama dengan 0 karena 9 dikurang 9 sama dengan 0. Ini artinya kita tidak boleh mengambil x3. Jika untuk ketiga operasi tadi penyebutnya boleh sama dengan 3, untuk pembagian tidak. Dengan kita tuliskan daerah domainnya yaitu negatif 1 sampai dengan 3 dengan menggunakan kurung terbuka karena 3 tidak termasuk. Selanjutnya yaitu untuk f pangkat 5 x sama dengan fx pangkat 5 sama dengan akar dalam kurung akar 4x plus 1 pangkat 5 sama dengan x plus 1 pangkat 5 per 4. Maka akan dihasilkan daerah domainnya yaitu min 1 sampai dengan tak hingga. Yang selanjutnya yaitu komposisi pada fungsi. Kita ingat sebelumnya bahwa kita misalkan fungsi itu sebagai sebuah mesin. Di sini x-nya itu sebagai input. Maka di sini pada gambar ini kita lihat jika
X-nya itu adalah input, kita masukkan ke F, maka akan memperoleh Fx yang menjadi output. Setelah itu, outputnya ini sendiri kita jadikan input dan kita masukkan ke G, maka akan menjadi output GFX. Atau input X kita masukkan ke G, maka akan memperoleh output GX, dan output ini kita jadikan sebagai input, kita masukkan ke F, maka akan memperoleh FGX, memperoleh output FGX. Fungsi ini menerima X sebagai input, bekerja pada X, dan menghasilkan Fx sebagai output. Jika F bekerja pada X untuk menghasilkan Fx, dan kemudian G bekerja pada Fx untuk menghasilkan GFX, dikatakan bahwa kita telah terkomposisikan G dengan F. Fungsi yang dihasilkan disebut komposisi G dengan F, dinyatakan oleh G.F. Jadi, G.Fx sama dengan GFX. Dalam contoh kita sebelumnya, kita mempunyai Fx sama dengan X min 3 per 2 dan Gx sama dengan akar X. Kita dapat mengkomposisikannya dalam dua cara. Yang pertama yaitu G.Fx sama dengan GFX sama dengan kita masukkan Fx ke Gs, maka menjadi sama dengan G dalam kurung X min 3 per 2 sama dengan akar X kurang 3 per 2. Dan yang kedua yaitu F.Gx, maka kebalikan dari tadi, Fgx kita masukkan Gx nya ke Fx, maka menjadi akar X min 3 per 2. Nah, kita harus hati-hati dalam mendefinisikan daerah asal atau suatu fungsi komposit. Daerah asal G.F adalah himpunan nilai-nilai X yang memenuhi sifat berikut. Yang pertama adalah X berada di dalam daerah asal F, Fx berada di dalam daerah asal G. Dengan kata lain, X haruslah berupa input yang valid untuk F, dan Fx haruslah berupa input yang valid untuk G. Nah, dalam contoh, kita nilai X sama dengan 2, berada di dalam daerah asal F, tetapi tidak berada di dalam daerah asal G.F, karena ini akan menuju pada akar kuadrat suatu bilangan negatif. Di sini kita lihat F-nya ini, X-nya itu 2, GFX, maka di sini X-nya kita ganti dengan 2, sama dengan G, 2 dikurang 3, per 2 sama dengan G min 1 per 2 sama dengan akar min 1 per 2. Nah, ini tidak valid, artinya 2 bukan input yang valid untuk X. Daerah asal G.F adalah interval 3 sampai dengan tak hingga, karena Fx tak negatif dalam interval ini dan input terhadap G haruslah tak negatif. Daerah asal F.G berupa interval 0 sampai dengan tak hingga, sehingga kita lihat bahwa daerah asal G.F dan F.G dapat berlainan. Dalam gambar 3 memperlihatkan bagaimana daerah asal G.F mengecualikan nilai-nilai X yang mengakibatkan Fx tidak berada di dalam daerah asal G. Gambarnya dapat dilihat dalam buku Purcell halaman 37. Misalkan kita mempunyai contoh di sini, F X sama dengan 6x X kuadrat min 9 dan G sama dengan akar 3. Yang pertama yaitu pertama carilah F.G 12, kemudian cari F.G X dan berikan daerah asalnya.
Yang pertama kita mencari f.k12. f.k12 maka sama dengan di sini f k 12. Nah, g-nya yaitu akar 3. Maka di sini menjadi f akar 3 kali 12. Maka hasilnya adalah f dalam kurung akar 36. Nah, akar dari 36 ini adalah sama dengan f sama dengan 6. Kita masukkan fungsi fx-nya, maka di sini akan diperoleh, kita masukkan fungsi fx-nya, maka di sini akan diperoleh maka di sini diperoleh 6 kali 6 per 6 kuadrat dikurang 9. Nah, ini sama dengan hasilnya adalah 6 kali 6 3 bagi 6 per ini 6 per 2 6 per 2 6 pangkat 2 dikurang 9. 6 kali 6 adalah 36 per ini hasilnya adalah 27. Untuk menyederhanakan masing-masing kita bagi dengan 9, maka hasilnya adalah 4 per 3. Yang selanjutnya kita akan mencari f.k. Yang kedua kita akan mencari f.k x sama dengan f k x ini sama dengan di sini sama dengan di sini f akar 3x 3x k sama dengan 6 k sama dengan 6 3x per 6 akar 3x per 6 akar 3x per 3 akar 2 x 9 akar 2 min 9. Ekspresi matematis akar 3x muncul baik di pembilang maupun penyebut. Akar 3x sembarang bilangan negatif akan menuju pada akar bilangan negatif akan menuju pada semua bilangan negatif bilangan dikecualikan dari daerah semua bilangan negatif harus dikecualikan dari daerah asal f dari sama dengan 0. Untuk kita mempunyai dari sama dengan 0, kita mempunyai akar 3x kuadrat sama dengan 3x yang 3x kuadrat sama dengan 3x yang memperbolehkan kita untuk menuliskan, maka di sini akan kita tuliskan f k.gx sama dengan f.gx sama dengan 3x akar per 3x per min 3 min 9. Nah, di sini min 9. Nah, di sini akan mencari domainnya. Kita akan mencari domainnya. Bentuk pembilangnya adalah jadi maka 3 ketetapannya harus lebih dari sama dengan 0.
bernilai lebih dari sama dengan 0. buat grafiknya di sini. Kita akan buat grafiknya di sini. Ini untuk yang pembilang harus lebih dari, untuk yang pembilang di sini harus lebih dari pada 0, maka di sini dia dan kan dia lebih dari 0 maka akan ke sini akan lebih dari 0 maka yang kedua yaitu penyebutnya. Untuk penyebutnya yaitu karena di sini penyebutnya adalah 3x, yaitu karena dan di sini x itu tidak boleh sama dengan 3x, maka dan x itu tidak boleh sama dengan 0, maka kita mempunyai 3x itu 3x itu min 9 tidak boleh sama dengan 0, min 9 tidak boleh sama dengan 0, min 9 3 sama dengan 3 sama dengan 9. Nah, ini karena tidak boleh sama maka dengan kita 3. ini karena tidak boleh maka kita akan menggunakan kurung terbuka. Kurung sini, kurung terbuka. Sini 0, sini 3, sini 0, sini 3. Tidak boleh sama dengan 3, maka ini sama dengan 3, maka ini di sini kiri ataupun ke kanan. Kiri ataupun ke kanan. Nah, di sini garis yang sama adalah di sini garis 0, yang sama adalah garis 0 adalah 3. Sini garis tengahnya adalah 3. Maka dengan ini dapat kita peroleh dengan ini daerah domainnya adalah yang pertama mencari yang sama, kita mencari yang sama beriringan di sini, beriringan di sini 0, kurung terbuka dengan kurung terbuka dan tulisan dengan 3, tak hingga dengan kurung tak hingga dengan kurung terbuka. Selanjutnya, dalam kalkulus kita akan seringkali perlu mengambil suatu fungsi yang diketahui dan menuliskannya sebagai komposisi dari dua fungsi yang lebih sederhana. Misalnya, px sama dengan akar x kuadrat tambah 4 dapat dituliskan sebagai px sama dengan gfx dengan gx sama dengan akar x dan fx sama dengan x kuadrat ditambah 4, atau sebagai px sama dengan gfx dengan gx sama dengan akar x ditambah 4 dan fx sama dengan akar 2. Contohnya yaitu di sini tuliskan fungsi px sama dengan x plus 2 pangkat 5 sebagai sebuah fungsi komposit g dot f. Penyelesaiannya yaitu dengan cara yang paling mudah untuk mendekomposisikan adalah menuliskan px sama dengan gfx dengan gx sama dengan x pangkat 5 dan fx sama dengan x ditambah 2. Jadi kita memandang px sama dengan x tambah 2 pangkat 5 sebagai pangkat 5 dari fungsi suatu x. Yang selanjutnya yaitu translasi atau penggeseran, yaitu mengamati bagaimana sebuah fungsi terbentuk dari fungsi yang lebih sederhana akan sangat membantu dalam penggambaran grafik. Di sini kita lihat yaitu ada y sama dengan fx, y sama dengan fx min 3, y sama dengan fx plus 2, dan y sama dengan fx min 3 plus 2. Nah, apakah ini saling berkaitan satu sama lain? Di sini kita tinjau fx itu sebagai mutlak x. Sebagai contoh,
4 grafik yang bersangkutan ini dapat kita lihat. Yang pertama yaitu y fx itu maka menjadi y sama dengan mutlak x yang merupakan daerah asal. Yang kedua yaitu y sama dengan fx min 3 itu menjadi y sama dengan mutlak x min 3, maka dia akan menggantikan x oleh x min 3, maka akan menggeser grafik itu 3 satuan ke kanan. Nah, yang selanjutnya yaitu y sama dengan fx plus 2, maka menjadi y sama dengan mutlak x plus 2, maka dia akan menambahkan 2 atau berarti menggeserkannya ke atas sebesar 2 kali atau 2 satuan. Nah, yang terakhir yaitu y sama dengan fx min 3 plus 2, maka menjadi y sama dengan mutlak x min 3 ditambah 2, maka dia akan menjadi gambar gabungan dari yang kedua tadi, yaitu dia akan ke kanan sebanyak 3 satuan dan ke atas sebanyak 2 satuan. Selain itu terdapat pula prinsip untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Di sini yang pertama kita lihat y sama dengan x3 plus x2 ini merupakan grafik semula. Terus selanjutnya y sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 itu kita tambahkan dengan 1, maka dia digeser 1 satuan ke kiri. Yang selanjutnya y sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 dikurang 2, itu berarti dia digeser 2 satuan ke bawah. Yang terakhir yaitu y sama dengan x plus 1 pangkat 3 ditambah x plus 1 pangkat 2 dikurang 2, ini akan menjadi digeser 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Di sini kita akan membahas tentang apa saja fungsi-fungsi yang kita telah pelajari. Di sini kita ketahui sebuah fungsi berbentuk fx sama dengan k konstanta atau bilangan real disebut fungsi konstanta. Grafiknya berupa sebuah garis mendatar. Fungsi fx sama dengan x disebut fungsi identitas. Grafiknya berupa sebuah garis yang melalui titik asal dengan kemiringan 1. Dari fungsi-fungsi sederhana ini, kita dapat membangun banyak fungsi yang penting. Sembarang fungsi yang dapat diperoleh dari fungsi konstanta dan fungsi identitas dengan menggunakan operasi penambahan, pengurangan, dan perkalian disebut fungsi polinomial. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa f adalah fungsi polinomial jika berbentuk fx sama dengan ax x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah sampai dengan a1x ditambah a0 dengan koefisien a berupa bilangan real dan n adalah bilangan bulat tak negatif. Jika an tidak sama dengan 0, maka n adalah derajat fungsi polinomial tersebut. Khususnya, fx sama dengan ax plus b adalah fungsi derajat 1 atau fungsi linear, dan fx sama dengan ax kuadrat pangkat 2. fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c adalah fungsi derajat 2 atau fungsi kuadrat. Hasil bagi fungsi-fungsi polinomial disebut fungsi rasional. Jadi f adalah fungsi rasional jika berbentuk fx sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah sampai dengan a1
1x ditambah A0 per BM X pangkat M ditambah BM min 1 X pangkat M min 1 ditambah sampai dengan B1X ditambah B0. Daerah asal fungsi rasional terdiri dari bilangan real yang memenuhi syarat bahwa nilai penyebut bukan negatif 0. Fungsi aljabar eksplisit adalah fungsi yang dapat diperoleh dari fungsi konstanta dan fungsi identitas melalui 5 operasi penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penarikan akar. Contohnya adalah fx sama dengan 3x pangkat 2 per 5 sama dengan 3 akar 5x pangkat 2, gx sama dengan x plus 2 akar x per x pangkat 3 ditambah 3 akar 3 x pangkat 2 min 1. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.